untuk menyelesaikan pekerjaan ini mudah-mudahan bisa lebih cepat. Di tahun 2028 tim proyek optimis Pak untuk dapat menyelesaikan. Mengenai kegiatan ini alhamdulillah kita didukung penuh oleh Pak Gubernur. Selat Laut, gugusan air yang memisahkan daratan utama Kalimantan Selatan dengan pesona pulau laut. Selama berpuluh tahun, kapal feri menjadi satu-satunya urat nadi penyambung mobilitas, membawa manusia, harapan, dan roda ekonomi. Namun, waktu tempuh dan ketidakpastian antrian kerap menjadi tantangan tak terhindarkan. Ketergantungan ini melahirkan sebuah mimpi besar, mimpi untuk menyatukan dua daratan secara permanen. Dan kini, pemerintah Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman mencetak sejarah baru yang sedang diukir. Mimpi itu mulai berwujud nyata di atas perairan Selat Laut. Proyek jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru bukan sekedar mega proyek infrastruktur biasa. Untuk jembatan Pulau Laut sebenarnya sudah lama diinisiasi mulai tahun 2013. Saat itu tuh kita terkendala mengenai FS, mengenai output dan inputnya biaya mengenai pembangunan jembatan Pulau Laut. Alhamdulillah saat ini kegiatan pembangunan Pulau Laut sudah bisa dilanjutkan berkenaan dengan FS yang sudah masuk dari perhitungan pusat, hasil review dari pemerintah pusat. Bagaimana FS ini bisa masuk? Ternyata di Kota Baru itu memiliki istilahnya ada kelebihan dari laut di sana, yaitu adanya potensi untuk pembangunan dermaga laut dalam yang langsung berada di bibir pantai di Kota Baru, yaitu di Mekar Putih. Oleh karena itu maka diadakanlah disahkan sebagai KEK Mekar Putih. Dengan adanya KEK Mekar Putih ini maka hasil perhitungan FS dari jembatan Pulau Laut bisa masuk dan bisa terus dilanjutkan. Sebuah langkah besar monumental tengah ditorehkan di tanah Kalimantan Selatan. Proyek pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan utama Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru bukan sekedar mega proyek infrastruktur biasa. Ini adalah manifestasi nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk memutus rantai isolasi geografis yang selama ini membelenggu konektivitas antar wilayah. Mengenai kegiatan ini alhamdulillah kita didukung penuh oleh Pak Gubernur dalam bentuk PKS, terus itu dalam bentuk penganggaran, dan kita juga didukung oleh DPR kita untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga untuk seluruh biaya sudah bisa dianggarkan selama 3 tahun untuk penyelesaian jembatan ini. Ini tidak bisa terjadi apabila tidak didukung oleh Pak Gubernur maupun dari DPR dan seluruh pihak yang berkaitan. Alhamdulillah pembangunan jembatan kita bisa kita lanjutkan
Dengan harapannya dari Dinas PUPR, semoga jembatan ini bisa menjadi hal yang baik untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, terutama khususnya masyarakat Kalimantan Selatan dalam perkembangan ekonomi maupun wilayah. Ini adalah monumen komitmen pemerintah daerah untuk memangkas jarak, waktu, dan isolasi geografis yang selama ini membelenggu. Jembatan ini menjadi jawaban atas kerinduan panjang masyarakat akan kepastian mobilitas yang efisien. Memasuki tahapan eskalasi konstruksi saat ini, intensitas pekerjaan di lapangan terus dipacu ke titik tertinggi. Ratusan pekerja ahli, insinyur domestik, hingga deretan alat berat berteknologi mutakhir dikerahkan secara penuh. Pemerintah daerah bersama mitra pelaksana tidak ingin membuang waktu demi merampungkan target yang telah dicanangkan. Jadi untuk proyek pembangunan jembatan Pulau Laut arah Kota Baru itu kita selesaikan multi-years Pak. Jadi 3 tahun sampai dengan bulan Desember tahun 2028. Tepatnya di tanggal 29 Desember tahun 2028. Jadi untuk sekarang yang kita kerjakan, yang pertama adalah kita cek dulu Pak kondisi tanah. Jadi kondisi tanah di laut, kita sekarang sudah melakukan soil investigasi di P35 dan P36 untuk mengetahui karakteristik tanah yang ada di lapisan tersebut sebelum kita akan melakukan desain, kemudian pengajuan gambar serta pekerjaan pengeboran borpel, Pak. Namun, ambisi besar ini tidak berjalan tanpa hambatan. Para dinamator pembangunan di lapangan harus berpacu dengan waktu, tantangan cuaca ekstrim, hingga kerasnya arus pasang surut selat laut yang dikenal tak menentu. Medan yang berat menuntut kesiapsiagaan penuh dan perhitungan tanpa celah dari seluruh tim yang terlibat. Jadi untuk sampai ini progres yang sudah kita lakukan dari rencana 0,2%, alhamdulillah kita progres 0,25%. Setelah ini kita akan melakukan pekerjaan di Pelkep, Pak. Jadi sekarang yang sudah kita lakukan adalah pemasangan platform untuk Pelkep. Kemudian kita akan mengerjakan pekerjaan pierhead. Ada sekitar 20 pierhead yang sudah siap. Yang ini akan kita kerjakan dengan cara pengucuran nanti kita plotting, Pak, di laut gitu, dengan menggunakan ponton 230 feet. Mungkin jadi dalam pembangunan proyek jembatan Pulau Laut ini ya memang kami dari Nindya Abipraya KSO berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini mudah-mudahan bisa lebih cepat dari waktu pelaksanaan, Pak. Jadi ini bisa bermanfaat tentunya bagi masyarakat Kota Baru dan Batu Licin dan meningkatkan perekonomian, karena dengan adanya jembatan ini secara rutinitas masyarakat itu lebih mudah dibandingkan dengan misalkan kita harus menunggu jembatan penyeberangan yang butuh waktu dan pastinya resikonya lebih besar, Pak. Artinya secara biaya juga lebih murah.
Di setiap jengkal area proyek, dedikasi terus diuji. Setiap batang baja yang tersambung dengan presisi dan setiap meter kubik beton yang dicor ke dasar selat merupakan pembuktian nyata atas sebuah janji. Sebuah janji kesejahteraan yang kini sedang dijemput secara bertahap demi masa depan yang lebih inklusif. Dari sudut pandang teknis, jembatan Pulau Laut dirancang menggunakan standar kejuruteraan dengan presisi tingkat tinggi. Struktur megaproyek ini telah memperhitungkan variabel ketahanan terhadap gempa bumi, batas toleransi kecepatan angin selat, hingga jaminan aspek keselamatan alur pelayaran bagi kapal-kapal komersial yang melintas di bawahnya. Jauh di balik deru mesin raksasa dan dentuman tiang panjang, mengalir peluh, dedikasi, dan pengorbanan tanpa batas dari manusia-manusia tangguh. Mereka rela mengabaikan terik matahari yang menyengat demi satu tujuan mulia, menyambung Banua Kalimantan Selatan, merajut kembali wilayah yang terpisah oleh perairan. Konektivitas permanen yang ditawarkan oleh jembatan ini diproyeksikan akan memicu efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian regional. Untuk saat ini kontrak kita dimulai dari tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan 29 Desember 2028, Pak. Nilai kontrak saat ini adalah 1.024 miliar include PPN. Saat ini tim proyek sedang melaksanakan pekerjaan progres, diantaranya adalah pekerjaan pondasi borpel, lalu kolom, dan sampai dengan pierhead, Pak. Seperti itu. Arus logistik yang selama ini memakan biaya tinggi kini dapat dipangkas secara signifikan, sekaligus mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Kalimantan. Sektor perdagangan, industri kelautan, hingga pariwisata daerah dipastikan akan mendapat stimulus besar. Saat ini progres kami cukup baik, Pak, di mana kami di tanggal 7 Mei 2026 kemarin kita mencapai progres sudah di 3%. Nah, saat ini kita memang sedang mengerjakan untuk pekerjaan pierhead, di mana kita targetkan bisa selesai di tahun ini, Pak. Jadi ya memang secara umum proyek ini jangka waktunya 3 tahun, Pak, kurang lebih, di mana untuk target di tahun 2028 tim proyek optimis, Pak, untuk dapat menyelesaikan. Kemudahan aksesibilitas ini tidak hanya mendekatkan komoditas ke pasar nasional, tetapi juga mempercepat distribusi pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat di kedua kabupaten. Secara perusahaan kami, Pak KSO, kami memiliki dasar-dasar rencana terkait keselamatan kerja, di mana rencana keselamatan kerja itu tertuang dalam dokumen rencana keselamatan kerja, yang dimana dari sebagian umum itu isinya adalah tentang bagaimana mitigasi resiko apabila terjadi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, dan juga sudah memitigasi kondisi-kondisi yang kemungkinan akan terjadi, dan bagaimana cara penanganannya, seperti itu, Pak. Dan kita juga bekerja sama juga dengan rumah sakit atau area-area pabrik sekitar untuk membantu atau melakukan penanganan apabila terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan. Pada dasarnya kami, Pak, dari PT PP Waskita BP KSO memang mengharapkan proyek ini lancar, Pak, dalam pengerjaannya. Artinya kita dapat memberikan nilai manfaat juga, Pak, bagi masyarakat umumnya, khususnya di masyarakat di Tanah Bumbu ini, Pak, Kabupaten Tanah Bumbu ini. Seperti itu, Pak. Jembatan ini menjadi simbol optimisme baru, sebuah pembuka gerbang bagi Kalimantan Selatan untuk berdiri sejajar sebagai pilar penyangga ekonomi di koridor Kalimantan. Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu Kota Baru
Proyek monumental ini sekaligus menjadi bukti konkret pemenuhan janji Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalsel, Haji Hasnur Yadi Sulaiman dalam menghadirkan pemerataan pembangunan. Sebuah mahakarya yang tidak hanya menyatukan langkah dan merangkai asa, tetapi juga mengukuhkan kedaulatan ekonomi Banua demi kemajuan masa depan yang